back again with me Fritz Peter, masih di Spot Corner Kominfo TV channel Kota Gorontalo, dan masih tetap aja nih, lihat sebelah kanan ada banyak gelaran acara kerupuk, stik jagung, bagia, kerupuk bisuke. Waduh, ini bisa menggugah lidah kelawar-kelawar ini. Wow, karena mereka ini memang rajanya suka membuat orang itu gimana gitu nafsunya ya. Iya, semakin ke dalam semakin keren, ya. Nah, jadi dekat, ya. Nah, seperti apa nanti sebentar aku ngobrol-ngobrol sama mereka semua, all about tentang UMKM dan produk-produk mereka. Ya, oke. Tetap di sini. Bareng Fritz. Oke. Spotters, kegiatan gebiar pameran UMKM yang berlangsung di Rumah Adat Dulohupa, Kota Gorontalo ini berlangsung dari hari Senin tanggal 28 November sampai dengan hari Selasa 29 November 2022. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo. Dalam kegiatan gebiar pameran UMKM ini ada 5 agenda acara, yaitu aneka kuliner UMKM, produk UMKM, live music, dan pelayanan perizinan serta foto booth. Nah, karena selain bisa belanja aneka produk UMKM, spotters juga dapat memanfaatkan pelayanan yang ada, seperti pelayanan perizinan. Siapa tahu aja ada spotter yang memiliki usaha dan mau melegalkan usahanya. Jadi sementara ini kita bisa lihat Bapak Wali Kota sementara mengunjungi tempat-tempat UMKM dan berinteraksi dengan mereka tentunya, saling memberikan informasi sehubungan dengan berbagai macam kuliner yang memang di tempat ini digelar berbagai macam kuliner, kemudian kerajinan, kemudian banyak bahan-bahan pakaian dan berbagai macam yang berbau dengan UMKM. Nah, jadi kita bisa lihat nih, juga didampingi oleh Bapak Kepala Dinas. Nah, okay. Nah, waduh, jalan-jalan Pak ya, lihat-lihat ini memang sambil ini saya pengen tanya-tanya Pak dengan kuliner-kuliner yang ada ini. Nah, kira-kira tanggapan Bapak terkait dengan kegiatan gebiar pameran UMKM 2022 ini? Jadi gebiar UMKM ini dilaksanakan dalam rangka untuk memberi afirmasi kepada pelaku-pelaku usaha agar produk-produk mereka itu bisa laku di pasaran. Maksudnya supaya barang yang diproduksi ini bisa ada orang yang membeli. Nah, kalau orang membeli, kalau dia dipasarkan secara konvensional, dia tunggu di toko, di kiosnya, di warungnya, dan di tempat produksinya, tentunya orang tidak begitu kenal. Jadi ini pertama menjadi arena promosi bagi para produsen-produsen, pelaku-pelaku UMKM untuk mempromosikan barang-barang produksinya. Baik itu kuliner, kemudian fashionnya, ada souvenir-souvenir, ada alat-alat rumah tangga, kebutuhan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai arena promosi. Yang kedua, ini juga membuka peluang bagi para pelaku UMKM untuk melakukan kerjasama dengan semua pihak, semua stakeholder, baik dengan pemerintah maupun swasta lainnya. Dan nanti kalau pengusaha-pengusaha besar lihat bahwa ini bisa dijadikan sebagai anak angkat perusahaan untuk bisa dia lebih produksi lebih banyak dan dia bisa buka pemasaran. Dan yang ketiga, sebagai arena pemasaran bagi para pelaku UMKM. Dengan melakukan promosi seperti ini, maka barangnya bisa terpasang dan dikenal orang. Makanya saya memberikan kepada para ASN untuk belanja di sini dengan cara saya minta mereka dengan voucher yang ada di tangan mereka itu, mereka bisa belanja di sini. Voucher itu memang dari uang mereka, tapi uang mereka itu saya kasih, saya bilang ini gajimu 50.000, saya tahan tapi saya kasih kupon kau belanja di sana. Nah, uang itu yang saya setorkan sini kalau di mana dia mau belanja gitu. Jadi sehingga dia betul-betul, kalau cuma kita himbau belanja di sana, belum tentu mereka mau belanja. Kalau kita sudah
kasih voucher itu dibeli dari uangnya. Nah, voucher itu yang dia akan belikan. Nah, permodalan memang kan pemerintah itu tidak menyiapkan modal untuk bisa, tapi pemerintah memfasilitasi kepada perbankan, lembaga-lembaga keuangan, lembaga Pak Nixon, itu LPBD. Jadi lembaga-lembaga itu yang menyalurkan bantuan berupa modal murah. Perbankan misalnya dengan adanya kredit usaha rakyat, KUR, mulai dari 5 juta sampai dengan 5 miliar. Itu bisa dibiayai dari KUR sehingga mereka bisa memperoleh permodalan. Pemerintah fasilitasi. KUR-nya itu tanpa agunan, jadi tidak perlu harus siapkan agunan. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, mereka bisa mendapatkan, tentunya mengikuti aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh perbankan. Nah, kemudian cara lain atau opsi lain yang bisa dilakukan, misalnya Bapak angkat tadi. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang bisa menampung produksi mereka, dia ambil, oke. Karena kau tidak ada modal, kita kasih dulu sehingga dia bisa berproduksi lagi. Jadi tidak menunggu lagi harga barang-barang itu laku, tapi dia sudah di-kop oleh perusahaan besar dan dia bisa dapatkan modal lagi untuk bisa berputar. Nah, dengan cara seperti itu akan bisa berputar terus modal mereka. Tapi dengan opsi-opsi lain kita juga bisa lakukan, misalnya kepada pelaku-pelaku usaha yang sifatnya mikro, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan pokok masyarakat, itu kita berikan bantuan melalui KUBE, namanya kelompok usaha bersama, 10 juta per kelompok. Jadi itu kelompok itu masing-masing dapat 2-3 juta per orang untuk menjadi modal. Itu melalui program KUBE, kelompok usaha bersama. Nah, Pak, tujuan dan maksud acara digelar agar supaya UMKM ini hasil mereka ini lebih dikenal masyarakat. Iya. Nah, kira-kira apakah ini hanya setahun sekali atau mungkin di momen-momen tertentu atau gimana nih, Pak? Iya, kita memang pelaksanaannya itu harus rutin, tidak cukup hanya sekali begini saja. Jadi saya sudah minta agar pelaksanaannya itu kalau boleh setiap 3 bulan sekali untuk kita gelar. Apalagi nanti di dalam memperingati hari ulang tahun Kota Gorontalo, ini apa ini? Batata. Ini bahan baku tersedia. Pengolahan ini namanya kita. Ini, tapi itu kan untuk memproduksi itu kan butuh modal. Nah, makanya jadi saya minta nanti Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga melakukan hal yang sama, mungkin di tempat yang lain, sehingga semua bisa barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat itu bisa dipasarkan. Baik, terima kasih Pak Wali. Nah, spotters itu tadi Fritz sudah ya ngobrol-ngobrol dengan Bapak Wali Kota dan didampingi Bapak Kepala Dinas dan seluruh kepala-kepala OPD yang lain. Dan tentunya ini akan lebih membangkitkan semangat para UMKM menengah atas untuk terus bergeliat mengembangkan kemampuan mereka dan tentunya lebih memperkenalkan segala macam kuliner dan penik-penik yang ada di Kota Gorontalo. Nah, akhirnya Fritz Peter harus pamit. Terima kasih buat semuanya. Tapi seperti biasa di akhir semuanya harus like, share dan subscribe Kominfo TV channel Kota Gorontalo. Dari pelataran Rumah Adat Dulopa, saya Fritz Peter. Thank you. Dadah.